Lawan timnas Indonesia U23 di grup K babak kualifikasi Piala Asia U23 akhirnya bertemu. Chinese Taipei menghadapi Turkmenistan. Laga tersebut dimenangkan oleh Turkmenistan dengan skor akhir 0-4. Pemain Turkmenistan nomor 11, Haidairo, mampu cetak 3 gol hat-trick di menit 25, 62, dan 78. Satu gol lainnya dari Turkmenistan dicetak oleh Rojiev di menit 76. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Laga Chinese Taipei menghadapi Turkmenistan ini pun dipantau langsung oleh Coach Sintayong bersama staf ofisialnya. Ya, tujuan dari Coach Sintayong memantau laga Chinese Taipei menghadapi Turkmenistan, ya tentu dalam rangka persiapan plan apa nanti nih, taktik apa nanti nih dilakukan oleh Indonesia saat menghadapi Chinese Taipei dan Turkmenistan. Terlebih dahulu nantinya Indonesia di laga pertamanya di grup K akan menghadapi Chinese Taipei dulu, baru menghadapi Turkmenistan. Oke, aku menyempatkan diri juga untuk menyaksikan laga Chinese Taipei menghadapi Turkmenistan, dan sudah aku buat beberapa poin yang akan kita bahas lewat video ini. Kita masuk dulu terlebih dahulu Chinese Taipei. Perlu digarisbawahi, untuk babak kualifikasi Piala Asia U23 ini Chinese Taipei hanya diperkuat 4 pemain profesional. Sisanya pemain-pemain universitas. Kalau kita bicara permainan sepak bola, salah satu hal penting itu terkait tentang organisasi, di samping pengalaman ya dari pemain-pemain tersebut. Nah, ada kaitan organisasi dengan apa yang ditampilkan oleh Chinese Taipei di laga ini. Salah satunya, pertama, pressing. Mereka di awal-awal laga coba melakukan pressing. Tapi ketika mereka mencoba melakukan pressing, organisasinya ataupun ya bentuk pressingnya teman-teman memunculkan banyak ruang di antara lini belakang dan lini tengah. Itu bisa dimanfaatkan oleh Turkmenistan. Perlahan-lahan Chinese Taipei akhirnya lebih bermain menunggu. Ya, di samping memang fisik yang mereka miliki pun nggak semumpuni pemain-pemain profesional, tanpa mengurangi rasa hormat. Oke, ketika mereka bertahan, mereka pakai pola 5-4-1, zonal marking. Oke, mereka pun kadang membentuk low block, kadang mid block. Aku lihat teman-teman ketika mereka membentuk mid block, banyak ruang di back line 5-4-1 yang dibentuk oleh Chinese Taipei, sehingga pemain-pemain dari Turkmenistan sering melewati 5-4-1 pertahanan dari Chinese Taipei, melakukan permainan bypass, long pass, meletakkan bola tersebut ke belakang garis pertahanan 5 back yang dimiliki oleh Chinese Taipei. Kemudian ada 1-2-3-4 pemain dari Turkmenistan berlari ke ruang yang ada dimunculkan oleh pemain Chinese Taipei, terus direpetisi, dan ya banyak akhirnya kreasi peluang mampu dihadirkan oleh Turkmenistan dari permainan seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kaitannya lagi dengan organisasi. Ketika pemain dari Chinese Taipei membuild up serangan, sepak bola itu teman-teman identik. Bagaimana nih cara kamu membangun serangan? Itu mereka kebingungan. 3 back mereka ini teman-teman bingung mau passing kemana, mau tahan bola atau langsung beri bola ke depan atau passing ke samping. Nah, ini tentang pengalaman lagi. Ya, sulit memang bagi Chinese Taipei, dan harusnya di atas kertas Indonesia sangat mudah untuk bisa mengalahkan Chinese Taipei. Walaupun kita harus garis bawahi, ini sepak bola bukan 1+1 sama dengan 2, bisa aja 1+1 jadi 10, 5, dan seterusnya. Kalau kita bicara pola formasi yang dimiliki oleh Chinese Taipei ini, di atas kertas Chinese Taipei gunakan pola 3-4-3. Nah, 2 pemain di tengah, nomor 7 dan 8 itu miskin kreativitas. Sulit mereka keluar dari pressing ataupun permainan yang dimiliki oleh Turkmenistan. Cover shadow yang dilakukan oleh Turkmenistan itu mengisolasi 2 pemain tersebut. Dengan pola 3-4-3, salah satu andalan yang dimiliki oleh sebuah negara memanfaatkan dari wingback kanan, wingback kiri pun ya kesulitan. Ya, walaupun di babak pertama teman-teman ada salah satu langkah yang dilakukan oleh sektor wingback kanan ya dari Chinese Taipei untuk bisa melakukan cutback, tetapi momentum ataupun timing yang dimiliki oleh
pemain Chinese Taipei nggak tepat, sehingga kreasi peluang yang mereka ciptakan nggak begitu mumpuni. Dari counter attack ataupun serangan balik pun itu pun tidak mumpuni. Ini memang pure tentang pengalaman organisasi yang harus terus ditingkatkan bagi Chinese Taipei untuk bisa memperbaiki lah ya ke depannya apa yang sudah dilakukan oleh Chinese Taipei kala menghadapi Turkmenistan. Itulah dia beberapa poin yang kita bisa rangkum lah ya, elaborasi sisi-sisi pentingnya apa yang ditampilkan oleh Chinese Taipei. Dengan kekalahan ini ya bisa jadi untuk laga menghadapi Indonesia, Chinese Taipei nothing tulus seorang pemain sepak bola sebuah tim, teman-teman, itu patut diwaspadai. Oke. Laga pertama, laga sulit tentunya bagi Indonesia nantinya. Lalu kita masuk ke Turkmenistan. Turkmenistan di atas kertas pakai pola 4-4-2, bisa jadi 4-2-3-1 ketika tanpa bola, teman-teman. Salah satu yang sering direpetisi oleh Turkmenistan yaitu overload di sektor kanan. Ketika tanpa bola, Chinese Taipei pakai 5 pemain di belakang. Oke, opsi yang dilakukan oleh Turkmenistan pun untuk bisa menyamakan jumlah pemain belakang dari Chinese Taipei yang ada 5 orang, mendorong fullback kanan untuk overlap ke depan. Jadi di sektor wingback kiri paling terluar Chinese Taipei, teman-teman, di situ coba dieksploitasi oleh pemain-pemain Turkmenistan ataupun bergerak lari fullback kanannya ini dari belakang untuk mengincar ruang di belakang garis pertahanan dari Chinese Taipei. Itu terus direpetisi. Artinya ketika pemain-pemain dari Turkmenistan melakukan attacking ke depan, salah satunya dengan memanfaatkan fullback kanannya ini untuk bergerak ke depan, teman-teman, bisa Indonesia memanfaatkan sisi sektor fullback kanan itu dari proses counter attack timnas Indonesia kita bersama Coach Sintayong. Nggak usah kita ragukan lagi, banyak kreasi-kreasi gol berasal dari counter attack yang dilakukan oleh Indonesia bersama Coach Sintayong, baik itu juga Coach Indra ataupun Coach Bima. Oke, kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Turkmenistan. DM mereka, salah satu defensive midfielder mereka, kan mereka bermain dengan double pivot. Salah satu defensive midfielder mereka itu sering turun ke bawah. Double pivot mereka nomor punggung 15 dan 8. Jadi mereka nomor 15 dan 8 itu saling berrotasi, jemput bola, menjembatani antara penjaga gawang, lini belakang, dan lini tengah. Oke, itu kan 2 pemain, double pivot mereka gunakan. Secara numerikal, bagaimana mereka bisa mengalahkan lini tengah dari Chinese Taipei, yang kalau kita hitung-hitungan double pivot ada 2 gelandang Chinese Taipei dengan 3-4-3-nya ada 2 juga. 2 lawan 2. Kalau kita bicara dunia sepak bola itu penting banget numerical number, superiority, permainan superiority, whatever apapun lah itu, maka nomor 10 dari Turkmenistan rajin banget turun ke bawah. Dia bukan hanya rajin turun di daerah middle third, tetapi low third, daerah permainan dari Turkmenistan sendiri. Oke, dengan 2 lawan 2, satu pemain Turkmenistan turun, nomor 10 tadi, situasinya 3 versus 2. Pemain Turkmenistan unggul orang. Semakin terjepit lah, udah miskin kreativitas, nomor punggung 7 dan 8 pemain tengah dari Chinese Taipei kalah orang lagi. Makin membuat Chinese Taipei pun kesulitan untuk bisa membangun serangan dari penjaga gawang, lini belakang, lini tengah, sampai dengan lini depan. Oke, kemudian yang ketiga, nomor 11 dari Turkmenistan berbahaya. Sebenarnya bukan hanya nomor 11 ya, aku perhatikan Haidairo tadi yang berbahaya, ada nomor 10 juga. Kombinasi mereka di lini depan sangat berbahaya. Nomor 7 di sektor kiri pun berbahaya, sesekali melakukan akselerasi skill individualnya lah ya, yang menjadi salah satu situasi yang sering diekspos oleh pemain-pemain Turkmenistan. Kalau misalnya dari sektor tengah, kalau Indonesia bisa mengalahkan sektor tengah dari Turkmenistan, mereka pun pada akhirnya akan sering bermain ke samping. Karena 2 pemain tengah dari Turkmenistan, nomor 15, 8 dan 10 ini, teman-teman, menjadi salah satu leader untuk bisa memberikan bola-bola di belakang garis pertahanan dari Chinese Taipei, ataupun memberikan bola-bola terupas ya lewat pemain-pemain tersebut. Nah, kalau misalnya pemain-pemain tersebut nomor 15, 8 sama 10 kesulitan, mereka geser nih, ataupun mengharapkan pemain-pemain yang ada di sektor sayap kiri ataupun kanan ataupun back untuk langsung melakukan bypass ke depan atau deep passing dari lini belakang langsung ke lini depan. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya, akan sangat menarik
kita lihat nanti bagaimana Indonesia U23 menghadapi Turkmenistan. Ya, kalau menghadapi Chinese Taipei, ya harusnya hitung-hitungan dengan mudah Indonesia mengalahkan. Dan kalau kita bicara hitungan lagi lebih jauh teman-teman, di atas kertas, ya Turkmenistan pun sebenarnya nggak spesial banget. Nggak spesial banget, ya mungkin karena ini laga pertama ya. Aku pun berpikirnya seperti itu, karena aku ingat banget timnas Indonesia kita kalau laga-laga pertama agak lambat tune in-nya, agak lambat panasnya, sehingga baru panas nih di laga kedua dan seterusnya. Semoga karena grup K hanya sedikit negaranya teman-teman, pesertanya, harusnya saat Indonesia menghadapi Chinese Taipei udah tune in terus nih duluan Indonesia. Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya, semoga teman-teman suka. Bye.